Smart Miliarder, jumpa dengan saya Andi Nathanael di konten kita, di channel kita, yaitu Sekolah Properti Miliarder Channel. Kita akan bahas kali ini mengenai pilihan apartemen atau rumah. Kalau rumah harus seperti apa, kalau apartemen harus bagaimana. Ini kita akan pilih, resikonya seperti apa. Kita akan bahas kali ini untuk masalah itu. Namun, sebelum melanjutkan, supaya saya bersama tim semuanya semakin semangat membuat konten-konten untuk Anda, berbagi dengan Anda, silakan Anda subscribe dan juga pencet belnya. Nanti akan Anda mendapatkan notifikasi dari channel kami pada saat kami memberikan konten yang terbaru buat Anda. Ya, silakan. Jadi resikonya seperti apa antara apartemen sama rumah? Ini banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan kepada saya. Pak, lebih baik beli apartemen atau beli rumah? Resikonya mana gitu? Semua itu ada resiko. Namun memang yang paling tinggi itu resikonya adalah apartemen. Paman saya aja nanya sama saya, menurut paman saya, apakah beliau beli rumah atau beli apartemen? Nah, kenapa resikonya lebih tinggi apartemen? Karena apartemen itu, kalau misalnya satu tower isinya 200 unit, dan kalau terjual hanya 20 unit, maka pada saat waktunya harus membangun, supaya tidak terlambat menyerah terimakan bangunannya, mau tidak mau harus bangun. Kalau developer yang banyak duit nggak masalah. Kalau developer duitnya terbatas, maka dia tidak akan bangun. Dan ini ada resiko yang sangat tinggi. Bahkan kalau tidak terjual, ada kemungkinan tidak dibangun. Maka itu banyak bilang apartemen itu banyak yang mangkrak, ya. Dan resiko untuk pilot itu kebanyakan di apartemen. Beda dengan rumah. Kalau rumah, misalnya satu klaster itu apa? Klaster itu adalah satu kawasan dengan satu pintu. Nah, itu adalah klaster. Nah, dalam satu klaster itu misalnya ada 200 unit. Baru terjual 20 unit. Maka developer tidak akan menunda untuk membangun 20 unit tersebut. Namun juga harus diperhatikan oleh kita semua, jangan dia dalam satu klaster kan 200 unit kan nggak mungkin satu jalan aja, tapi kan dia ada berbagai blok ya. Nah, dia sebagai developer yang pengalaman, tentu dia akan membagi blok-blok itu dan menjual hanya blok tertentu. Baru setelah habis 80% atau 90% dia baru buka blok baru. Sehingga pada saat kita punya rumah, serah terima, sebelah kita nggak kosong. Apa sih resikonya kalau ya mencelok-mencelok gitu? Ya resikonya nggak berat. Resikonya cuma kalau pada saat nanti kita sudah serah terima, sebelah kita baru masih tanah kosong. Nanti baru pada bangunan terjual laku, dia kan bangun kan. Begitu bangun ya kita debu ya, berisik, belum lagi keamanan, karena kita tidak tahu kan tukang-tukangnya bagaimana dan sebagainya. Jadi kita merasa terganggu. Resikonya cuma di situ sih. Ya. Nah, apartemen sendiri, jadi nggak boleh Pak beli apartemen. Boleh beli apartemen, tapi apartemen itu kalau menurut saya, kalau di kawasan kota itu harus untuk tinggal. Kalau tinggal berarti luasannya itu yang cukup standar untuk tinggal, jangan terlalu kecil. Dan juga one bedroom, studio kalau menurut saya untuk siapa? Kecuali untuk kos-kosan. Nah, artinya untuk disewakan kembali, artinya untuk investasi secara yield, bukan secara capital gain. Jadi kalau beli apartemen untuk kos-kosan bagaimana? Kalau dekat kampus untuk apartemen boleh nggak? Boleh. Tapi juga harus kita lihat apakah developer ini sudah menyiapkan semuanya. Yang saya bicarakan adalah konsepnya, dari membuat konsep, menjual produk, sampai kemudian after sale service-nya. Jangan sampai mereka tidak mempersiapkan ini semua. Kalau mereka tidak mempersiapkan ini semua, misalnya yang satu nih kos-kosan pakai furniture yang luxurious, yang satu pakai furniture yang standar, yang satu apa ala kadarnya. Yang penting ada kasur, yang penting ada apa. Ini sudah
dalam satu tower, satu lantai bahkan bisa perang harga. Jadi kalau memang untuk kos-kosan, dari awal developernya memang sudah membangun untuk kos-kosan. Kalau untuk tinggal, dari awal developernya memang untuk tinggal. Nah, kita tinggal milih mau untuk tinggal atau kita untuk kos-kosan. Nah, kalau untuk kos-kosan bagaimana? Nah, kalau untuk kos-kosan lebih baik, dan kalau kita beli satu-satu kan kayaknya beli satu kos gitu ya, ngurusnya lebih sulit. Karena ngurus satu kamar dengan 7-8 kamar sama risikonya, sama susahnya. Kalau Anda memang sudah mulai berinvestasi untuk bikin kos-kosan, cari apartemen yang satu unitnya itu sudah terdiri dari beberapa kamar dan memang itu diperuntukkan untuk kos-kosan. Jadi dia walaupun di dalam satu floor campur, namun kalau masuk dalam unit itu, dalam satu unit besar itu terdiri dari 6-8 kamar. Dan itu khusus untuk putri semua. Berarti kalau ada putra masuk ke situ kan, berarti ada cowok masuk ke situ, berarti kan itu bukan, itu siapa itu masuk ke situ, bisa kedeteksi dengan yang lain. Ini akan lebih aman tentunya, dan orang tua akan lebih percaya untuk memberikan kos-kosan di situ. Ya, dan apartemen kalau menurut saya memang lebih baik untuk investasi yield. Ya, kalau untuk investasi capital gain hanya dari tanah. Kenapa? Karena apartemen terjadi penyusutan bangunan. Harga tanah tetap naik, tapi penyusutan bangunan lebih tinggi. Dan dalam satu gedung apartemen kan luas bangunannya itu lebih besar daripada luas tanah, yaitu dengan KLB, koefisien luas bangunan. Jadi kalau misalnya KLB-nya itu adalah 6, tanahnya 1000, berarti bangunannya sendiri udah 6000. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama di dalam berinvestasi properti. Jadi berinvestasi properti itu harus ada ilmunya. Anda harus belajar terus ilmunya. Caranya belajar gimana? Saksikan terus konten-konten di Sekolah Properti Miliarder channel ini. Kami akan terus memberitahu Anda apa dan bagaimana caranya properti itu bekerja. Dan properti itu harus bekerja untuk Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di komen ya. Isi di komen. Kita akan jawab, kita akan bahas, dan kita akan panggil mungkin pakar-pakar yang bisa lebih menjelaskan lagi permasalahan di sini. Apapun menyangkut dengan properti, silakan isi komen di bawah ini. Ya teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe dong dan pencet belnya. Salam sehat, salam properti, dan sukses selalu dari kami Sekolah Properti Miliarder Channel.